Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berdasarkan jurnal yang berjudul A Community-Based Assessment of the Perception and Involvement of Male Partners in Maternity Care in Benin City, Nigeria. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas kami dengan tujuan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah asesmen komunitas yang dipandu dan dibimbing oleh Ibu Nur Laila selaku dosen pengampu. Di sini, saya sendiri, Deki Agiditya Kusumadana, saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Dan saya juga sebagai pemateri pada materi terakhir dalam sesi presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh 5 orang anggota, yaitu ada Akmal Nifan Masudi, yang ketiga adalah Nadilatul Maula, yang selanjutnya adalah Ramadan Pradana Putra, lalu ada Zahran Rabani Adam, dan yang terakhir adalah Regina Elsie Merela. Oke, untuk mempersingkat waktu kali ini, presentasi akan dimulai. Yang bertugas dipersilakan. Baik, di sini saya akan memperjelaskan tentang permasalahan apa yang ada di dalam jurnal tersebut. Permasalahan yang ditemui dalam jurnal tersebut adalah rendahnya keterlibatan pasangan antara pria dalam perawatan kehamilan dan persalinan. Studi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pria di sana memiliki sifat yang posesif terhadap suatu perawatan kehamilan dari seseorang wanita, yang dimana keterlibatan mereka itu masih rendah karena adanya alasan sosial budaya serta faktor-faktor sosial yang mereka yakini, sehingga mereka itu masih mempercayai kegiatan-kegiatan etnis, budaya, dan sosial yang berada di lingkungan setempat. Oleh karena itu, wanita yang hamil dan melakukan persalinan di sana mendapatkan penanganan yang kurang dari pihak medis, sehingga masih mengandalkan persalinan dan perawatan kehamilan dari proses-proses budaya yang ada di lingkungan setempat seperti itu. Mungkin untuk tujuan asesmennya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan asesmen di dalam jurnal yang sudah tertera. Tujuan dari asesmen yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan itu di jurnal ini untuk mengetahui peran laki-laki dalam melakukan perawatan maternitas pada ibu yang hamil atau ibu yang sudah memiliki anak. Nah, kemudian untuk mencari tahu bentuk komunitas tentang keterlibatan dari pasangan laki-laki ini dalam melakukan perawatan maternitas. Dan yang terakhir itu dari jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk mencari tahu implikasi, yang dimana implikasi ini adalah rangkaian yang tindakan mengenai keputusan yang diambil berdasarkan hasil dari penelitian atau asesmen nanti untuk mempengaruhi atau mengatasi situasi yang ada di dalam komunitas tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah metode, yang mana metode yang digunakan untuk menjawab tujuan asesmen komunitas dalam studi ini adalah dengan menggunakan kuesioner, kemudian ada diskusi kelompok terfokus atau FGD, yang mana kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik, kemudian sosiodemografis, sikap, pengetahuan, dan keterlibatan pria dalam perawatan kehamilan ini. Selain itu, dilakukan juga FGD dengan kelompok pria untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, kemudian sikap dan keterlibatan mereka dalam perawatan kehamilan tersebut. Untuk selanjutnya, mungkin dijelaskan oleh yang bertugas. Baik, untuk teori dalam jurnal ini, teorinya tidak disebutkan secara jelas tentang apa, tapi pada jurnal ini membahas tentang pentingnya partisipasi laki-laki dalam pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi seperti imunisasi,
menyusui atau ASI, dan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi sikap dan tingkat keterlibatan laki-laki di Nigeria terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu merancang dan mengimplementasikan program intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam layanan kesehatan reproduksi di Nigeria dan di seluruh dunia. Oke, selanjutnya silakan yang bertugas. Baik, selanjutnya yaitu etika dalam penelitian ini. Dalam melakukan asesmen komunitas, penerapan etika itu sangat penting untuk dilakukan dengan integritas dan menghormati hak dan kesejahteraan peserta penelitian. Salah satu caranya yang pertama yaitu mendapatkan persetujuan. Sebelum memulai penelitian, penulis itu harus memastikan bahwa partisipan dalam penelitian itu sudah memberikan persetujuan. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ada kriteria inklusi dalam menentukan para partisipan dalam penelitian. Kriteria inklusi itu mencakup setiap laki-laki dewasa yang menyetujui berusia 18 tahun. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa partisipan yang terlibat itu sudah menyetujui dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu ada persetujuan dari pihak berwenang. Jadi, jika penelitian ini melibatkan kerjasama dengan organisasi atau lembaga tertentu, penulis itu harus memperoleh persetujuan dari pihak berwenang atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam jurnal ini sudah dijelaskan bahwa izin etik diperoleh dari Universitas Benin dan Kementerian Kesehatan Negara Bagian Edo. Jadi di sini peneliti sudah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat dan kerugian. Di sini dijelaskan para pemimpin dan orang-orang kunci dalam komunitas diidentifikasi oleh para peneliti dan diberi pengarahan tentang tujuan pribadi, alasan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh. Jadi selain sudah memperoleh persetujuan, di sini mereka sudah dijelaskan tentang tujuan dari penelitian tersebut, manfaat dan kerugiannya. Kemudian yang terakhir yaitu di sini adanya dijelaskan para asisten peneliti mahir dalam bahasa lokal. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip etik yaitu keadilan dan kekayaan budaya. Jadi di sini peneliti menghargai budaya yang ada dalam daerah penelitian tersebut sehingga mereka menggunakan para asisten peneliti yang mahir dalam bahasa lokal yang digunakan dalam masyarakat yang diteliti tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan mengambil alih. Dalam monitoring dan evaluasi itu kalau menurut kelompok kami itu adalah di sini ini memang para pemimpin dan orang-orang dalam komunitas itu diidentifikasi oleh para peneliti, itu diberi pengarahan tentang tujuan pribadi, alasan penelitian ini, dan persetujuan mereka diperoleh. Jadi di jurnal ini sudah dijelaskan tentang bagaimana pengarahan tentang tujuan penelitian ini, terus juga alasannya seperti apa, dan persetujuan dalam pemberlakuan atau dilakukannya penelitian ini sudah dilakukan. Dan dalam pelatihan selama 3 hari ini dilakukan oleh 6 asisten peneliti, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang merupakan dokter residen atau MD tanpa bias terkait topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengenalkan mereka tentang tujuan penelitian dari jurnal ini, teknik pengambilannya seperti apa, administrasi kuesioner, dan para asisten peneliti ini mahir dalam bahasa lokal atau bahasa Edo. Untuk pengumpulan datanya itu yaitu dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji oleh sebelumnya pada subjek yang serupa dan komunitas yang terdekat. Ini untuk memastikan validitas internal dan dipastikan sebelum administrasi akhir, korelasi alpha Cronbach itu adalah 0,9. Administrasi mandiri kuesioner dilakukan untuk peserta yang bisa membaca, sedangkan wawancara untuk dilakukan mereka yang tidak bisa.
dari 420 peserta, 28 dikeluarkan karena penolakan persetujuan dan informasi penting yang tidak lengkap. Jadi dari 420 peserta itu ada 28 yang dikeluarkan karena tidak, pertama itu mereka menolak untuk diwawancara atau pembelakuan dari penelitian itu. Terus selain mereka menolak untuk wawancara, informasi yang mereka ungkapkan itu juga tidak lengkap bagi peneliti dan menyisakan 372 peserta yang memenuhi syarat. Kuesioner diberikan pada titik kontak masyarakat, rumah atau tempat usaha atau kerja, digunakan untuk memperoleh data karakteristik sosiodemografis, status perkawinan, kehamilan, persalinan, dan sebelumnya itu berdasarkan dari pasangan, usia, status pendidikan, dan pekerjaan. Lalu variabelnya itu diukur menggunakan skala dikotomis dengan opsi kategori ya atau tidak. Jadi di sini peserta itu akan diberikan oleh kuesioner yang itu dikategorikan hanya jawaban iya atau tidak. Jadi ini bisa berupa pernyataan, bukan pertanyaan, tapi melainkan pernyataan yang diberikan oleh kepada peserta tersebut. Untuk pengetahuan dan skala tipe 3 poin untuk sikap dan persepsi. Variabel bebasnya yaitu adalah persepsi, sikap keterlibatan laki-laki, sedangkan luaran atau variabel terikatnya adalah kegiatan MHC seperti KB, perawatan antenatal, perawatan kelahiran anak, dan perawatan postnatal. Lalu untuk pertanyaan sikap dan keterlibatan terkait layanan MHC itu diberi skor, dan sikap keterlibatan dikotomikan untuk mengubahkan menjadi variabel kategori dan dikorelasikan dengan skor dengan rata-rata menurut Cohen 1983. Nah, untuk responden dengan respon negatif atau tidak setuju maupun netral atau tidak peduli diberi skor 0, sedangkan responden dengan respon positif itu diberikan respon skor 1. Dan responden yang mendapat skor di bawah rata-rata akan memiliki pengetahuan yang buruk, sikap negatif, atau keterlibatan yang buruk. Sedangkan responden dengan skor yang sama atau di atas rata-rata dianggap memiliki pengetahuan yang baik, sikap positif, dan keterlibatan yang baik. Nah, menurut dari jurnal ini itu adalah titik poinnya kekurangan keterlibatan laki-laki itu dalam mengurus kayak perawatan bersalin atau istri-istri yang melahirkan itu kurang dikarenakan adanya faktor sosial budaya kepercayaan tradisional yang ditemukan oleh penelitian yang serupa di Nigeria Utara dan Uganda. Dan untuk evaluasi sendiri dari kelompok kami di dalam jurnal yang kami bahas itu tidak ditemukan evaluasi yang dijelaskan secara gamblang di sini. Jadi di jurnal kami itu tidak ada evaluasi yang diberikan pada penelitian ini gitu. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara jelas tentang evaluasi apa ke depannya yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kalau jika ada pertanyaan mungkin kalau bisa disampaikan kepada kelompok kami, bisa lewat email atau apa. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung atau yang tidak membuat nyaman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.